izin saat keluar kelas. 3. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. 4. Saling menghargai. 5. Melaksanakan titik kebersihan sesuai jadwal kebersihan. 6. Membuang sampah. Paham? Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsaan yang dialami. Nah, rangsaan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan dengan secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Contohnya pendidikan karakter yang kita tanamkan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Disiplin positif ini kita bisa lakukan di kelas atau di lingkungan sekolah. Biasanya kita lakukan di kelas seperti saling menghormati, kemudian mengidentifikasi keyakinan dibalik perilaku siswa, kemudian komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah, contohnya orang kesalahan dari siswa yang bermasalah, kita sebagai guru untuk menjadi komunikasi secara terbuka dengan siswa tersebut. Yang keempat, disiplin mengajarkan. Disiplin mengajarkan contohnya misalnya kita mengajarkan budaya positif, minta izin pada saat ingin keluar, kemudian memberi salam sebelum mulai pelajaran. Yang kelima, berfokus pada solusi bukan hukuman. Kadang kita kalau misalnya di dalam kelas ada siswa yang bermasalah, karena kita ingin menghukum untuk mendisiplinkannya. Ternyata itu bisa diberikan dengan cara solusi terlebih dahulu, apa permasalahannya, apa dia sampai seperti itu. Kemudian yang keenam, memberikan dorongan itu berupa motivasi, bukan pujian itu sejenis penghargaan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang biasa kita terapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan ini, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari terdiri dari 6, yaitu yang pertama kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan dalam mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan lain-lain. Nah, keyakinan kelas itu sendiri nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini terdiri dari 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan yang terakhir adalah segitiga diskusi. Ini adalah segitiga diskusi yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi kita pada kesalahan,
menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, kita lakukan dulu jawabannya seperti ini. Misalnya menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Memastikan kesalahannya, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap manusia kalau dia melakukan kesalahan pasti dia punya alasan. Kemudian kita meminta kepada siswa itu untuk menceritakan alasannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, contohnya misalnya di sini apakah Randy bersedia memperbaikinya? Kemudian jika Randy memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Jadi kayak membentuk tanggung jawab dia atas kesalahan ya buat. Kemudian kita tanyakan lagi apa rencana Randy untuk memperbaiki hal tersebut dan bagaimana perasaannya setelah melakukan perbaikan yang ada pada dirinya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nurul. Saya setelah mengikuti kegiatan hari ini banyak hal ya yang menambah pengetahuan saya, banyak hal yang baru saya ketahui. Jadi itu nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Contohnya tadi tentang keyakinan kelas. Ternyata kita tidak harus memberi hukuman kepada siswa ketika mereka melanggar di dalam kelas. Kita cukup dengan memberi keyakinan di dalam kelas itu apa yang sudah disepakati, dan ini sangat menambah pengalaman kita sebagai guru. Ya, itu yang mungkin perasaan yang saya rasakan setelah mengikuti sesi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya pada kedua rekan, Bu Salwi dan juga Bu Mian. Alhamdulillah sudah berakhir sesi dari budaya positif, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.